Alhamdulillah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Inna syahadu tawbah wa faradu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasawwur al-husad wa qulun wa bil-adillah. Wa bisa'il muttasil wa amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Asraris Shaum, kitab rahasia-rahasia puasa. 2 bulan lagi puasa ya. Besok 2 bulan Rajab, Sa'ban. A'zamullah ala ibadi al-minnata bima dab'anhum kaidas syaitan wa kaidazun iz ja'ala sawma isnan li awliya'i wa junnatan wa qad ja'a anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sawmu nisfus sabr. Allah mengampunkan kepada hambanya jangan memberikan nikmat yang dapat mencegah, melarang tipu daya setan, nikmat yang dapat membuat setan sia-sia. Apa itu? Itu puasa. Di puasa apabila kita kerjakan sebaik-baiknya, insya Allah akan menolak tipu daya setan. Asal dikerjakan dengan sesuai dengan syariatnya. Ada dalam hadis mansur iman waktu sahabat kurang pada dalamnya. Barang siapa yang puasa lillah Ramadan, iman karena iman dan lillah ihtisab, ghufira akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kenapa ij'ala shawma husnan wa hisnan lillahi wa junnatan? Karena Allah telah menjadikan puasa itu adalah bentengan dan perisai pada kasihnya. Puasa bukan bentengan atau beri tidak terhalang godaan setan apabila puasa dengan baik, karena yang menyanjang setan ada puasa. Ibadah puasa kita ya, setan tercanjang, terbelenggu apabila puasa dengan baik. Waqad ya Rasulullah SAW, dan telah datang Rasulullah as-sawmu nisfus sabri. Puasa itu adalah setengah sabar. Kita tahu ibadah puasa ibadah sirriyah, ibadah yang gak kelihatan. Lain ibadah yang lain, sholat tak kelihatan, jumpri, sujud, sedekah beneran, haji adalah ibadah. Jadi yang nggak tahu ya ibadah saum, puasa rahasia, ibadah sirriyah. Nah, makanya nilai puasa ini nggak ada bandingannya, nggak ada berapa, paling nggak ada, hanya Allah yang tahu. Ibadah puasa untuk Allah yang tahu berapa besar pahalanya. Jadi kita laksanakan sebaik-baik. Wa qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan mencukupi, akan dicukupi, sehingga dicukupi as-sabirun, orang-orang sabar yang puasa maksudnya.
ajrohum, puasa pahala mereka dighairi hisab, tanpa ada hitungan. Yang nilai pahala puasa nggak tahu berapa besarnya, apa besar apa kecil, apa berapa nggak tahu. Nah karena justru puasa ini nggak tahu apa namanya nilai, kita hati-hati. Yang jelas puasa capek nggak ada pahalanya. Iya. Bisa jadi kita ibadah lain-lain, berbohong segala macam, dan pahala puasa ternyata nggak ada pahala. Nah Allah yang tahu berapa besar pahala kita dari Allah. Faqad jaza sawabu shaumi qanunut takdir wa hisab. Maka sungguh telah membolehkan pahala puasa itu adalah merupakan undang-undangan dan takdir kemampuan kita, wa hisab dan hisab. Jadi ibadah puasa ini ibadah syariah yang pahalanya kita nggak tahu. Makanya kita harus hati-hati dalam melaksanakan ibadah puasa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallati nafsi biyadihi la qulubu fa'am sha'im atyabu 'indallah min rihil miski." Kata Nabi dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Wallati demi zat diriku yang ada kekuasaannya la qulubu tuh bau mulut orang puasa, atyab itu lebih wangi di sisi Allah min miski, daripada minyak miski. Padahal kan mulut kita kalau berpuasa nggak enak buat dia nggak? Nggak merokok, bener bukan merokok. Ada apa bagaimana? Tapi di sisi Allah itu sangat wangi, lebih wangi daripada minyak miski. Bagaimana? Itu kalau puasanya dipelihara. Ada puasanya gibah, orang itu bau busuk. Puasa sambil gibah, puasa sambil macam-macam. Itu bukan wangi. Ini yang jangan wangi karena kita pelihara lidah kita, semua kita pelihara, mata kita pelihara. Itu yang arahnya menurut kita bau lebih wangi pada minyak miski. Makanya kita hati-hati pelihara. Yaqul azza wa jalla innama yazaru syahwatahu wa ta'amahu wa sarabahu li ajli. Kenapa? Karena Allah berfirman, sesungguhnya orang yang puasa itu adalah telah meninggalkan syahwatnya. Wa ta'amu, dan makan enggak makan. Wa syarab enggak minum, li ajli, karena aku. Semata-mata karena Allah. Fasaumuli, bahwa puasa itu untuk aku, wa azid, akulah yang akan berikan balasan. Jadi enggak tahu itu bagaimana Allah. Bagaimana Allah punya wewenang, ya, punya kekuasaan berapa besar pahala kita. Ada pahala atau tidak, Allah yang tahu. Kita capek-capek ya, syahwat kita tinggal tahan, nggak makan, nggak minum, itu atau untuk aku, wana azib, maka aku yang membalas. Di besar pahala yang kita laksanakan kalau puasa ada bagaimana kita dalam melaksanakannya. Kalau kita ikhlas dan kita jaga hal ibadah puasa-puasa, mengadakan pahala puasa, ya itu insya Allah selamat, ada besar pahalanya. Wa huwa mau'udun bi qaillahi ta'ala fi jazaa'i shaumi. Dan puasa merupakan mau'ud yang dijanjikan liqa'illah, dan bertemu pada zat Allah subhanahu. Datang nikmat yang paling agung, nikmat yang besar di akhir, bertemu Allah. Melihat zat Allah di dunia kita melihat, nggak bisa, nggak mungkin. Tapi di akhirat nanti kita melihat zat Allah. Itu bagi orang yang puasanya hebat.
Dan betul-betul puasa yang bagus dipelihara sesuai dengan kaidah syarat dan lain-lain. Tapi di sana kalau saya dibaca surah akhir surah apa? Kahfi apa akhirnya? Aman ya ya'mal amalan siapa orang yang mengharap bertemu Allah sebagai Tuhannya, fal ya'mal amalan, hendaklah beramal soleh, termasuk puasa itu amal soleh. Tapi wala yusrik, dipungkas, dan jangan sekali bermusik beribadah untuk pada Allah dan kita beribadah, jangan musik. Berarti saya sering katakan di amal soleh itu ada dua, yang ada amal yang soleh mulus, ada amal soleh yang semu. Apa semu? Yang ada janda. Ya enggak? Jadi kalau kita ingin melihat Allah, kami memiliki amal soleh yang mulus. Puasa kita harus mulus, sholat dan lain harus mulus, karena Allah Subhanahu dari embel-embel seperti syirik, riya dan lain-lain. Itu insya Allah kita akan melihat zat Allah di akhirat. Dan kita mengenal surga itu cakep banget, mereka zat Allah ya. Tapi insya Allah kalau kita puasa yang benar, kata Allah mau dijanjiin orang yang puasa yang benar-benar sesuai syariat Allah akan melihat zat Allah di akhirat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan Nabi bersabda bagi orang puasa ada dua pahala, ada dua kegembiraan. Pertama, farhatun inda iftari. Kegembiraan pertama ketika kita buka iftar. Farhatun inda liqa'i kedua ketika kita bertemu Allah Subhanahu. Farhatun inda iftari. Kita buka apa yang buka yang tiap hari atau bukan yang terakhir. Betul ya. Apa Idul Fitri berarti kita bilang nggak tuh kita? Bilang. Bagi yang puasa, kalau nggak puasa mah bilang lima aja. Walaupun dengan air adem ya, air putih. Allah alhamdulillah. Bilang batas air itu karena kita dari pagi dari sejak itu sak nggak mau kita makanya kita alhamdulillah air berwarna-warni ya. Itu gila nggak satu gila. Benar emang sedar. Sudah korma 3 batang ya 3 buah sama 2 teguk cukup. Itu udah gila banget kita. Karena kita puasa, kalau nggak puasa gila dari mana dia belum melakukan kelompok aja kan. Lebaran juga gila bagi kita menanti. Alhamdulillah. Dan kalau setawal kita nggak ngopi ya enggak. Ya itu gila. Kalau nggak puasa, yang seperti kelompok. Makanya nggak ada rasa nikmat, nggak rasa kegembiraan. Tapi itu kadang-kadang paling belum berdirian gitu ya kan. Orang apa dulu ngadu pas sama kan dulu kali guru gitu. Betul ya. Lebih asal. Jadi bagi orang puasa farhatun ada kegembiraan. Pertama kita ketika iftar, baik buka tiap hari atau nanti terakhir buka terakhir itu pada hari Fitri. Yang kedua apa? Wa farhatun ila qalbi. Nanti kita akan bertemu pada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Tentunya di akhirat. Artinya nggak mungkin. Wa qila fi ta'ala fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu nafsun, tidak ada yang tahu diri apa yang disembunyikan bagi kamu min qurrati ayun daripada anuan mata pernah qurratu ayun apanya sejuta mata jazaa'an sebagai pembalas dengan apa yang kamu tahu, apa yang kamu kerjakan. Jadi mati akan ada balasan dari Allah.
Itu masih ukhfiyah, masih dirahasia. Maka dia bilang tadi puasa itu adalah ibadah dia yang paling Allah yang tahu besar kecil berpahala. Tidak benar perbuatan bukan. Karena malum asyama, dan adalah perbuatan mereka ada siam puasa. Jadi orang puasa nanti akan terasa nikmatnya, ya enggak? Sama di akhirat itu tadi dijelaskan. Di anna bola innama yusabirul ajrun bighairi hisab. Nah Allah berfirman, sesungguhnya akan dicukupi orang-orang puasa ajrun pahalanya dengan tidak dihisab. Jadi tidak dihitung-hitung berapa besarnya. Yang penting ibadahnya betul-betul melakukan sebaik-baik. Insya Allah berpahala, harus berbaik. Fayubra bersaing jazau ifrogan, dan akan dipenuhi bayar puasa balasannya berapa tidak karuan. Pokoknya pasti ada pahala. Maka tadi adalah Allah yang tahu besar berapa besarnya. Ya, kalau misalnya dia kan dia tahu bisa 1 rupiah juga atau 700 rupiah dari itu. Tapi kalau puasa nggak tahu, akan dibalas tuh. Ini tidak akan dipenuhi tuh. Fala yadkhulu tahta wahmin wa takdirin wa jadirin bi an yakuna kadzalik. Hadir masuk di bawah khayalan, kekuasaan, dan pantas dalam waktu itu adalah mendapat seperti yang itu. Mengapa? Karena tadi kita ibadah puasa itu ibadah siriyah yang hanya Allah yang tahu ya. Jadi insya Allah gitu. Di anna soma inama kana lahu. Karena puasa hanya untuk Allah. Ibadah puasa hanya untuk Allah. Makanya Allah yang akan membalas pahalanya. Wa musarrafan bin nisbah ilaihi, dan kemuliaan untuk kita dunia. Allah sangat bangga kepada hambanya yang puasa dengan ikhlas. Wa in kana ibadatu kulluha lahu li ma'naya ini. Sekalipun semua ibadah itu semuanya ada dua makna. Ibadah puasa artinya maknanya ada dua. Apa makna tadi? Pertama adalah